Ya, sekarang kita lanjutkan contoh berikutnya. Kalau ada pola seperti ini, ya. Pola yang pertama, misalkan kalian lihat di pola yang pertama ada ubin birunya. Ya, Bapak tulis di sini. Pola yang pertama atau N sama dengan 1. Maka ubin putihnya saya tulis begini, Bapak tulis begini, ya. Ubin putihnya ada 8. Kemudian ubin birunya ada 1. Kalau kita kembalikan ke sini, ini kan pola ke 1, N-nya sama dengan 1. Ya, sekali lagi Bapak tuliskan di sini pola ke 1 artinya N-nya sama dengan 1. Ternyata ubin birunya itu sama dengan 1. Kalau kita kembalikan ke sini, kita kira-kira ini sama dengan 1 pangkat 2. Ya. Kemudian ubin putihnya ada 8. Nah, kita lihat ke sini ya. Ini 8 ini diperoleh dari mana? Ini kita punya 1 kali ya, berapa ditambah berapa, kan supaya gitu ya. Kemudian belum saya tuliskan. Kalau N-nya sama dengan 2, Bapak tuliskan di sini. Pada saat pola yang kedua kalian lihat, birunya ada berapa? Ada 4. Birunya ada 4. Kalian lihat ya, dari 2 jadi 4. Ini juga sama, berarti 2 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2. Kemudian putihnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Putihnya ada 12. Kalau kita kalikan, ini 2 tambah berapa kali berapa. Ya. Logikanya kita lihat ke sini ya. Kalau misalnya kita punya 4 kali 2, ya kalau 1 kali 2 tambah berapa? 1 kali 2 misalnya gini, 1 kali 2 berarti tambah 10. Ini harus tambah 10. Ini tidak masuk akal ya, karena tidak mungkin di bilangan ditambahkan 10 hasilnya 8. Kemudian kalau di sininya angka 2, maka ini 4. 4 tambah berapa supaya jadi 12? 4 tambah 8. Ini juga nggak mungkin perkalian 1 yang hasilnya 8. Perkalian 1 yang hasilnya 0. Kenapa harus 0? Karena ini jumlahnya 8. Kita coba 3. 6 ya, tambah 6. Ini sekarang lihat. 3 kali 2, 6 tambah 6, 12. Berarti di sini harus berapa? 2. Kalau begini, lihat oleh kalian. Di sini bilangannya 2, di sini 3. Sementara dituntut harus pola yang sama. Ya, rumus bilangan yang sama. Kalau ini udah sama, udah betul 6. Tapi ini tidak sama, sehingga kita coba lagi yang lain. Kita coba lagi dengan yang lain. Ya, tadi kita coba 3, sekarang 4. 4 kali 2, 8. Tambah 4, 12. Ini berarti harus tambah 4. Di sini, berapa kali berapa supaya jadi 8? Ini 4 kali 1, 4 tambah 4, 8. Sehingga kita punya rumus ini. Ya, Bapak kasih. Ya. Kita coba dengan N sama dengan 3. Kita lihat N sama dengan 3. Yang warna birunya ada berapa? 5, 6, 7, 8, 9. Betul? 9 diperoleh dari 3 pangkat 2. Kalian udah tahu kalau yang ini ya rumusnya. Kalau yang ini putihnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kalau kita pakai rumus yang tadi, berarti 4 ya kali, ini N-nya 3. 4 kali 3 tambah 4 kali 3 12 tambah 4, betul sekali jadi 16. Sehingga kalau kita punya N-nya sama dengan N, ini N sama dengan N, maka Bapak kasih rumus di sini ya. Berarti 4 kali N tambah 4. Ini untuk yang pola warna putih. Kalau untuk yang warna biru, ini tinggal N pangkat 2. Betul sekali ya. Jadi ini yang kita punya. Nah, dari mana ini diperoleh? Dari sistem coba-coba seperti tadi. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Tentukan banyak ubin putih apabila ubin biru ada 100. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Ya. Ubin birunya ada 100. Bagaimana kalau kita punya permasalahan? Tentukan banyak ubin putih apabila ubin birunya ada 100.
Nah, biru ada 100 itu diperoleh dari 10 pangkat 2. Kenapa kita punya 10 pangkat 2? Karena yang tadi itu. Kalau biru itu rumusnya adalah N pangkat 2. Kita peroleh dari kasus-kasus sebelumnya. Ya, kasus-kasus bahwa 1, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2. Jadi ini N pangkat 2. Sehingga kita punya N-nya sama dengan 10. Kalau sudah seperti ini gampang. Gampang sekali. Karena kita punya cara menentukan ubin warna putih itu sama dengan 4 kali N ditambah 4. Sehingga ini 4 kali 10 ditambah 4, 40 tambah 4 sama dengan 44. Ya. Kalian ingat operasinya di sini harus kali dulu. Jangan dulu menambahkan 10 tambah 4, 14 kali 4. Itu salah. Itu yang keliru. Harusnya 4 kali 10, 40 tambah 4. Makanya Bapak tulisan begini. Ya, ini yang dioperasikan terlebih dahulu. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua, misalnya, tentukan ubin putih, banyaknya ubin putih jika birunya ada 400, sama seperti yang di buku ya. Jika ubin biru ada 400. Ada di latihan di buku kalian, di buku siswa, latihan 1.2. Ini soalnya seperti ini. Ini berarti kalian udah tahu betul ya. Kalau biru ada 400, ini sama dengan dari 20 pangkat 2. Artinya N-nya sama dengan 20. Ya. N-nya sama dengan 20. Sehingga banyaknya ubin putih sama dengan 4 kali 20 tambah 4. Kalikan dulu ya, jangan lupa kalikan dulu. 80 tambah 4, jadi ada 84 ubin warna putih. Itu contoh menentukan ubin warna putih. Sekarang dibalik, bagaimana kalau kita mau menentukan banyaknya ubin warna biru? Banyaknya ubin warna biru. Ya, bagaimana kalau kita menentukan banyaknya ubin warna biru? Misalnya, Bapak tulisan di sini, tentukan banyak ubin biru apabila putihnya misalnya ada 124. Ya. Nah, kita sekarang ubin putih dulu. Ubin putih itu kita punya tadi rumus adalah 4 kali N ditambah dengan 4 atau 4N tambah 4. Kita punya banyaknya ubin putih 124. Kemudian ini 4N-nya kita pindah ke kiri. 4N sama dengan, ya, atau gini aja supaya tidak jadi negatif, semuanya kita ke kirikan. Ditukar, kalau ditukar tidak berubah tanda. Kemudian 4N sama dengan, nah baru ini 4-nya kita pindah ke kanan, jadi dikurangi dengan 4. 4N sama dengan 120. N-nya berarti 120 dibagi 4 sama dengan 30. Sehingga ya di sini ternyata tidak cukup. Ya. Sehingga banyaknya ubin biru itu sama dengan 30 pangkat 2 sama dengan 900. Contoh yang berikutnya. Ya. Tentukan ubin misalnya. Soalnya masih tentukan ubin biru jika ubin putih ada 808. Nah, kita lihat dulu, putih itu ada berapa? Ada 808. Rumusnya itu kembali lagi 4N ditambah 4.
808 sama dengan 4N ditambah 4. Jadi 4N ditambah 4 sama dengan 808. Bapak tukar semuanya. Ya, kalau ditukar tidak berubah tanda. 4N sama dengan 808 dikurangi 4. 4N sama dengan 804. Jadi N-nya sama dengan 804 dibagi 4 sama dengan, ya ini kalian logikanya gini aja. 800 dibagi 4 itu kan 200 ya. 200, 4 bagi 4 1, berarti 201. Nah, sehingga di sini ubin putihnya, ubin birunya itu sama dengan 201 pangkat 2. Itu aja. Ya, bilangannya nanti besar, cukup sampai sana. Itu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Arisa Bilulungan dari SMP 3 Cileunyi. Kita sekarang akan menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan atau pola bilangan. Ini materi kelas 8. Ya, kita lihat contoh yang pertama. Tentukan 3 bilangan genap yang berurutan yang jumlahnya 60. Ya, tolong di zoom ke sini. Ya. Kalau kita punya permasalahan seperti ini, maka cara untuk menentukan jawabannya adalah ini gampang sekali. Karena yang ditanyakan adalah 3 bilangan. Ini kata kuncinya. 3 bilangan yang berjumlah 60. Sehingga cara yang pertama adalah kita membagi, karena jumlahnya 60 ya. 60 itu pertama kita bagi dengan 3. Kita bagi dengan 3. Maka 60 dibagi 3 sama dengan 20. Nah, 20 ini akan jadi bilangan yang berada di tengah-tengah. Ya. Akan jadi bilangan yang di tengah-tengah. Sehingga kita akan punya di sini adalah, karena ini yang ditanyakan adalah bilangan genap, 18 kemudian dengan 22. Kalau anak-anak tidak percaya, boleh dicek ya, 18 tambah 22 tambah tambah 20 tambah 22 ini sama dengan 60 ya. Jadi betul jawabannya kalau ditanyakan 3 bilangan genap, kita tinggal membagi 3 dulu jumlahnya. 60 bagi 3 sama dengan 20. 20 ini simpan di tengah-tengah. Sehingga bilangannya adalah 18, 20, dan 22. Ya. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Tolong di zoom ke sini. Tentukan 3 bilangan ganjil yang berurutan yang jumlahnya 45. Nah, ini juga sama ya. Hanya yang tadi bilangan genap, yang ini bilangan ganjil. Caranya berarti kalian udah tahu. Gimana caranya? Betul sekali. 45 dibagi dengan 3 sama dengan 15. Nah, 15 jadikan bilangan ke-2. Sehingga kita lihat, ini bilangannya adalah bilangan ganjil. Kalau bilangan ganjil berarti ininya depannya 13, sananya adalah 17. Kalau kalian tidak percaya, dijumlahkan aja. 13 tambah 15 tambah 17 sama dengan ya 45. Jadi 3 bilangan tersebut adalah 13, 15, dan 17. Itu 2 contoh bagaimana kita menentukan 3 bilangan kalau dijumlahkan ada jumlah tertentu.